Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Etika Profesi. Hari ini kita akan diskusi, atau juga sebelumnya saya coba jelaskan dulu tentang cyber ethic atau etika di dunia maya. Kita awali dari perkembangan internet. Bagaimana internet itu bisa mengubah banyak sekali tatanan hidup ya. Jadi di awal peradaban kita belum benar-benar betul terhubung dengan atau menggunakan teknologi, jadi semuanya dilakukan secara manual. Mungkin Anda sudah banyak juga mendapatkan materi atau mungkin informasi tentang bagaimana teknologi informasi itu berkembang. Jadi diawali dengan peralatan yang mekanik, yang manual gitu ya, terus melalui mekanik, lalu mekanik elektronik, lalu sampai yang full elektronik dan digital sekarang. Jadi di awal peradaban seperti itu, terus setelah habis itu terjadi banyak sekali evolusi dan inovasi sehingga sampai sekarang muncullah atau sudah sangat lazim dikenal yang namanya internet, gitu ya. Di internet ini seperti yang kita ketahui, informasi bisa diakses 24 jam, gitu ya. Kapanpun Anda mau akses informasi, selama Anda connect dengan internet, Anda bisa mengakses informasi tersebut. Biayanya cenderung juga semakin murah dan bahkan sudah banyak yang gratis, gitu ya. Kalau dulu mungkin internet itu adalah barang yang sangat mahal, gitu ya, atau sangat mahal. Pulsa dan segala macam itu menjadi sangat mahal karena keterbatasan akses waktu itu. Jadi belum menyeluruh, gitu ya. Kalau sekarang Anda bisa lihat, Anda nongkrong aja di kafe gitu udah otomatis biasanya ada wifi-nya, dan bahkan kalau Anda lihat sekarang sudah jarang sebuah tempat nongkrong yang nggak ada wifi-nya, itu jarang. Bahkan kedai-kedai kopi kecil pinggir jalan pun juga banyak yang menyediakan akses wifi, gitu ya. Nah, gratis itu yang penting, tapi Anda beli juga tapi ya kopinya. Terus dengan adanya internet ini kemudahan akses informasi dan juga kemudahan untuk melakukan transaksi. Jadi banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah selain akses informasi juga transaksi. Anda bisa lihat sekarang pembelian online shop, gitu ya, transaksi transfer segala macam keuangan itu sangat mudah sekali, gitu ya, dibandingkan dulu yang harus ketemu cash dan bahkan mungkin ada ketidakpercayaan kalau cuma via telepon atau apa. Kan sekarang dimudahkan semua, nggak perlu ketemu. Anda belanja Shopee, Anda belanja di Tokopedia, Anda belanja di e-commerce atau online shop yang lain, nggak perlu tahu siapa penjualnya, gitu ya, nggak perlu tahu orangnya, Anda sudah bisa bertransaksi itu. Juga selain itu adalah kemudahan membangun relasi. Nah, Anda bisa lihat, Anda cari teman virtual itu begitu mudahnya, begitu banyak yang tersedia, gitu ya. Bahkan mungkin beberapa orang lebih dekat dengan teman virtualnya dengan temannya daripada teman nyatanya. Nah, bahkan saat ini pengguna internet sudah merambah ke segala penjuru. Jadi hampir semua orang tahu, kenal, dan pernah menggunakan, hampir semuanya menggunakan internet. Dunia maya. Nah, jadi internet atau identik dengan cyberspace atau dunia maya sebutannya. Jadi kalau mungkin Anda sering mendengar, oh di dunia maya itu apa sih sebenarnya? Jadi dunia maya ini merupakan nama lain, gitu ya, dari cyberspace atau internet, gitu ya. Menurut Dyson tahun 1994 ini mengemukakan bahwa cyberspace ini adalah suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat, ya, di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, dan electromagnetic waves atau gelombang elektromagnetik. Jadi dunia maya itu cakupannya adalah di mana aja, pokoknya ada telepon, atau mungkin ada kabel koaksial, atau mungkin ada fiber optik, atau mungkin gelombang elektromagnetik. Itu adalah cakupan dunia maya. Sehingga apa? Kita nggak pernah bisa memastikan, gitu ya, luasan area dunia maya. Beda dengan misalnya, kamu berapa luas rumahmu? Kan ketahuan.
100 meter persegi, 500 meter persegi, dan segala macam. Jelas secara fisik gitu ya. Tapi internet tidak bisa. Karena bisa jadi sangat luas, bisa jadi juga kecil. Tergantung bagaimana media aksesnya ada nggak, bisa terhubung atau tidak. Nah, itu adalah kalau kita bicara secara fisik, luasnya dunia maya atau internet. Nah, fenomena yang terjadi di dunia maya atau di internet adalah dahulu atau masa lalu, populasi pengguna internet itu terbatas, hanya beberapa orang saja, hanya orang-orang tertentu, mungkin orang yang menemukan, atau mungkin orang-orang tertentu yang memang internet ditujukan untuk mereka. Jadi hanya orang-orang teknis aja yang pakai. Sehingga apa? Penggunaannya sangat minim, pengguna internet juga lebih ngerti aturan dan budaya meskipun nggak tertulis. Karena apa? Orang-orang yang menggunakan itu apa namanya, orang-orang terpelajar, orang-orang teknis, orang-orang yang tidak sampai disediakan apa namanya fitur-fitur seperti sekarang gitu ya. Jadi fitur-fitur terbatas gitu ya. Sehingga pada waktu itu penggunaannya jauh dari apa namanya, katakanlah penyimpangan gitu ya. Tetapi saat ini populasi pengguna internet semakin luas gitu ya. Anda bisa melihat apa namanya, banyak sekali orang menggunakan gitu ya. Bahkan mungkin adik Anda yang baru bersekian tahun pun juga pakai gitu ya. Minimal lihat YouTube kayak atau apa gitu kan minimal. Nah, dengan hadirnya kayak gitu, ya artinya apa? Populasinya banyak sekali yang pakai. Bahkan dulu mungkin kalau Anda lihat yang pakai internet mungkin hanya orang tua Anda yang gunakan untuk kerja, tapi sekarang semuanya, bahkan mungkin kakek nenek kita juga pakai gitu ya, minimal untuk lihat wayang atau apa gitu ya. Akhirnya apa? Berbagai macam budaya dan karakter penggunanya ini muncul dari yang sebelumnya masa lalu itu hanya karakternya adalah orang-orang terpelajar, orang-orang teknis aja. Sekarang jadinya hampir semua orang pakai, jadinya budayanya yang masuk juga banyak sekali. Karakternya juga macam-macam, usianya macam-macam, orang manapun pakai gitu ya. Di Indonesia aja ada berapa suku, ada berapa budaya, dan segala macam, banyak sekali. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali apa ya, kemajemukan yang terjadi yang ada di dalam dunia maya. Bagaimana dengan berikutnya, ke depannya? Akan kalau melihat trennya bisa jadi akan semakin masif gitu ya, akan semakin luas lagi. Nggak ada tanda-tanda penurunan, soalnya yang ada pengguna internet itu cenderung makin banyak. Nah, bisa kita lihat ini data tahun 2012, mungkin perlu dicek kembali data yang lebih terkini. Jadi pada tahun 2012, nah populasi pengguna internet, nah, kita lihat di sini. Di Cina dari total populasi 1,3 juta, 1,3 internet usernya adalah 1.343. Internet usernya adalah 538 juta atau 40,1%. Di US, United States, itu 78,1%. Di India 11,4%, di Jepang 79,5%, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebaran pengguna internet begitu luas pada tahun itu. Nah, apalagi sekarang. Nah, apalagi sekarang itu lebih luas lagi. Mohon maaf, untuk datanya yang terupdate akan saya sampaikan pada apa namanya slide atau mungkin pertemuan yang selanjutnya. Nah, dengan adanya apa namanya berbagai macam orang tadi, akhirnya akan ada banyak sekali apa namanya komunikasi atau persinggungan atau mungkin diskusi terkait bagaimana berinteraksi di dunia maya. Tetapi sebelum ke sana, ada baiknya kita harus mengenal dulu bagaimana sih sebenarnya karakteristik yang ada di dunia maya itu.
Nah, kalau menurut Dyson tahun 1994, beliau menyatakan bahwa karakteristik dunia maya itu pertama jelas beroperasinya secara virtual atau maya. Dunia cyber ini selalu berubah dengan cepat. Anda bisa lihat ya, Anda bisa perhatikan kondisi saat ini, kondisi beberapa tahun yang lalu sangat berubah drastis. Anda bisa lihat sekarang semuanya karena pandemi kita memanfaatkan internet untuk perkuliahan. Bahkan banyak sekali yang kuliahnya akhirnya sudah diwakilkan dengan apa namanya, tidak lagi dengan fisik tapi semuanya serba virtual, sudah banyak sekali dan sekarang sudah sangat lazim. Nah, ini mungkin 2-3 tahun yang lalu tidak pernah disadari akan seperti ini, sebegitu cepatnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan itu sangat cepat sekali. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial, jadi dimanapun kita berada, nggak akan pernah terasa jauhnya. Saya yang posisi di Jember, mungkin Anda ada yang di Kalimantan, ada di mana, tidak akan terasa berbeda dengan mahasiswa yang ada di Jember juga, gitu ya. Semuanya tidak terasa secara batas teritorial. Orang yang hidup dalam dunia maya tersebut bisa melaksanakan aktivitasnya tanpa harus menunjukkan identitasnya. Nah, karena virtual nggak kelihatan nih siapa sih sebenarnya dia dan segala macam. Dan informasinya hati-hati di dalamnya itu sifatnya publik. Ketika Anda udah share sesuatu di dunia maya gitu ya, sangat memungkinkan informasi tersebut diakses oleh banyak orang. Sangat memungkinkan. Nah, gitu. Nah, lalu muncullah istilah netiquette atau netiquette gitu ya. Netiquette ini berawal dari kelompok kerja Responsible Use of the Network atau RAN Working Group yang merupakan bagian dari The Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, di IETF ini mereka merancang sebuah dokumen tentang etika dalam berinternet. Bentuknya sebuah RFC atau Request for Comments nomor 1855, Anda bisa akses. Petunjuk ini dikenal dengan nama netiquette, atau kalau kita menyebutnya netiquette begitu saja. Jadi berasal dari kata network dan etiquette. Nah, Anda sudah mau belajar tentang etiquette ketika di awal gitu ya. Jadi ini adalah dua padanan kata, yaitu network dan etiquette, sehingga lahirlah kata netiquette. Terdapat beberapa definisi tentang etiquette ini sebenarnya. Yang pertama adalah etika dalam menggunakan internet. Terus aturan-aturan atau kebiasaan, etiket umum yang berlaku di seluruh dunia. Nah, jadi kalau ini lebih umum ya, berlaku di seluruh dunia sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman berinteraksi di dunia maya ini. Secara umum, siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas di internet wajib untuk memenuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. Pada dasarnya, netiquette ini merupakan panduan sebenarnya untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Dengan kita patuh pada peraturan ini, maka sangat bermanfaat untuk membantu kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, sehingga nggak harus ada masalah, nggak ada salah pengertian dengan orang lain kalau kita mengikuti ini semua sebenarnya. Ada beberapa aturan inti gitu ya yang dijalankan di dalam netiquette itu, digariskan itu. Pertama adalah di netiquette ini menuliskan bahwa kita ini semua manusia, bahwa bahkan saat berada di internet sekalipun, ya kalau kita bilang kita semua manusia, iya betul, tapi harus disadari bahkan saat berada di internet sekalipun. Sehingga apa? Diharapkan tidak mengirim komentar yang nadanya menyerang, tapi sikaplah saling membangun. Jadi gini loh, beberapa orang itu mungkin punya kecenderungan ketika berhadapan face to face itu cenderung lebih menahan diri gitu ya, bisa menahan diri untuk tidak berkomentar menyerang, berkomentar sadis, pesimis dan segala macam. Tetapi ketika tidak ketemu langsung gitu ya via dunia maya tadi, via internet, entah di sosmed atau apapun itu, sudah tidak bisa lagi menahan diri, atau mungkin sudah tidak punya lagi rem gitu ya untuk menahan diri untuk katalah berkomentar dalam tanda kutip misalnya julid atau apapun itu gitu. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi gitu ya. Nah, itulah kenapa di netiquette dituliskan bahwa intinya adalah kita itu semua manusia, bahkan di saat berada di internet sekalipun. Artinya apa?
ya Anda Anda berada di dunia internet, di dunia maya gitu ya, Anda tetap harus memanusiakan manusia lain juga. Yaitu apa? Ya tetap harus menghormati dan segala macam meskipun Anda tidak bertatap muka langsung dengan mereka. Gitu. Berikutnya adalah ikuti aturan seperti di kehidupan nyata saat online. Bersikap dan bertindak dengan selalu memperhatikan etika, jangan buru-buru nyimpulin sesuatu. Nah, ini sering sekali. Karena berita langsung nyimpulin lah, jangan dulu. Orang yang sedang berada di internet datang dari berbagai penjuru dunia dan memiliki perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Jadi orang yang datang atau yang mengakses internet ini kan seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Entah itu jamnya berbeda, entah itu budayanya berbeda, entah itu bahasa segala macam bisa jadi berbeda. Kita harus paham itu. Ingatlah di mana ketika Anda sedang online, di mana berada ketika sedang online. Nah, etika ini bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Enggak semua orang punya aturan yang sama. Jadi diharapkan selalu bersikap terbuka dan jika dibutuhkan bersikap kritis tapi konstruktif, bukan sebaliknya. Jika berada di suatu wilayah tempat pembicaraan pada forum atau chatting, jangan buru-buru langsung ngirim komentar, tapi coba dulu dibaca ada apa sebenarnya, apa yang sedang terjadi, apa yang lagi dibahas. Jangan langsung buru-buru nyimpulin gitu ya. Terus habis itu misalnya Anda lagi di grup, paling gampang aja lah, Anda di grup mahasiswa katakanlah ya, angkatan 2000 sekian misalnya gitu ya. Terus habis itu Anda semalaman satu hari kebetulan nggak baca grup, terus udah numpuk itu chatnya, misalnya ada 200 pesan gitu, Anda buka, Anda buka kan pasti otomatis baca yang paling akhir biasanya gitu ya, rata-rata gitu ya. Betul lihat, loh kok ini tiba-tiba gini, terus langsung komentar. Atau mungkin pertanyaan yang sebelumnya mungkin sudah dibahas, ada yang menanyakan sebelumnya di atas. Nah, ini kurang baik gitu ya. Nah, sehingga apa? Ada baiknya kita itu berusaha untuk membaca dulu, mengetahui situasinya dulu kayak gimana. Baru apabila memang belum dibahas atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Posting yang terlalu dini bisa berpotensi menyebabkan flaming. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Posting dikirimkan ke grup yang sesuai. Nah, jadi misalnya Anda misalnya ingin membahas hal yang sifatnya private dan itu biasa Anda bicarakan dengan beberapa teman-teman yang dekat dengan Anda gitu ya. Ya silakan bikin grup sendiri. Kalian ngobrol aja di situ hal-hal yang private tadi. Jangan diumbar ke grup yang sifatnya publik aja. Misalnya ngobrol hal tentang keluarga, kalian ngobrolin di di grup mahasiswa atau grup ormawa, yo pasti akan jadi satu bikin orang lain gak nyaman gitu. Apa sih ini gitu? Atau justru Anda bisa jadi dikucilkan nanti malah salah grup ini. Nah, jadi harus diposting pada grup yang sesuai. Jika tidak menemukan grup yang sesuai dengan itu dan merasa bahwa postingan itu harus dikirim, yakinkan bahwa subjek dari posting sesuai dengan isi posting. Sehingga postingan Anda tidak mengganggu topik diskusi saat itu. Jadi harus dipastikan bahwa apa yang Anda kirimkan sesuai nggak dengan topik yang ada di diskusi di forum itu. Bila memang, ya silahkan, tapi bila tidak, ya jangan juga. Nah, intinya adalah check and recheck-nya ini harus harus betul-betul dijalankan ya. Pentingnya etika dalam dunia maya. Jadi beberapa alasan kenapa kok ini penting banget. Bahwa pertama adalah pengguna internet itu berasal dari berbagai negara, sehingga budaya, bahasa, adat istiadatnya beda-beda. Dengan adanya etika ini, akhirnya kita bisa saling menghormati dan akhirnya bisa membangun relasi. Berikutnya adalah pengguna internet ini adalah orang yang hidup dalam dunia anonimus gitu ya, kita nggak tahu, nggak selalu tahu benar nggak kalau namanya dia itu sebenarnya X, bisa jadi Y, bisa jadi A dan segala macam gitu ya, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli, sehingga Anda pun juga harus hati-hati. Bahkan mungkin banyak dari Anda gitu, kalau saya lihat WA-nya itu juga namanya nggak selalu nama asli, kadang yang nama-nama alay gitu, kadang cuma ya namanya juga mungkin anak muda. Nah, itulah adalah bagaimana gambaran dunia internet, anonimus sekali gitu ya.
Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Jadi misalnya ada yang suka iseng, misalnya fotonya temannya ngambil di akun sosmednya dijadikan meme gitu ya. Terus habis itu di apa-apain dan segala macam. Kan saya masih ingat kalau dulu kenakalannya anak-anak itu FB-nya temennya belum di logout gitu ya, dipakai macam-macam, statusnya diganti segala. Nah ini Anda harus hati-hati, apalagi kalau itu menyangkut sosmed yang banyak sekali data pribadi Anda atau mungkin perbankan gitu, hati-hati sekali. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet ini selalu bertambah, sehingga sangat memungkinkan penghuni-penghuni baru ini masuk. Jadi misalnya Anda bisa perhatikan deh, sekarang ada berapa coba penghuni-penghuni baru. Jadi misalnya kayak, anak yang baru pegang HP, orang tua baru pegang HP, mungkin kakek nenek kita pegang HP, akhirnya baru kenal WhatsApp, nah gitu ya. Mungkin Anda sering gitu ya dikirimi sama entah itu kakek neneknya, entah itu adiknya, dikirimi stiker-stiker yang lucu atau video-video yang, pokoknya ada informasi apa langsung dikirim. Biasanya penghuni baru ini punya karakteristik kayak gitu biasanya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga bahwa iya, kita harus bisa sadar, kita harus bisa dewasa menyikapi hal tersebut gitu ya. Lalu ada yang namanya freedom of expression. Ini terkenal sekali di US. Jadi ini adalah hak atas kebebasan berekspresi. Nah, ini adalah hak yang paling penting bagi orang bebas dimanapun berada. Di amandemen pertama konstitusi AS ini diadopsi dan untuk menjamin hak ini dan lainnya. Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi bila ungkapan baik lisan maupun tulisan itu nggak benar dan membahayakan orang lain. Jadi bukan berarti terus freedom of expression, kebebasan berekspresi itu bebas-bebasnya, tidak ya. Tetap ada batasan bila ungkapan baik lisan maupun tulisan itu nggak benar dan membahayakan orang lain. Nah, membuat pernyataan lisan atau tertulis tentang dugaan fakta yang salah dan merugikan orang lain adalah penghinaan. Nah, kontrol akses informasi on the internet, beberapa kontrol yang dilakukan. Nah, ini beberapa kontrol yang dilakukan di contohnya di US itu ya. Adanya Undang-Undang Telekomunikasi yang disahkan menjadi hukum pada tahun 1996 di US, terbagi menjadi 7 bagian besar. Pada bagian kelima adalah Communication Decency Act atau CDA yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Nah, ini jadi dulu pihak pemerintah Amerika mengeluarkan undang-undang ini untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Lalu internet censorship, yaitu tentang sensor pada internet, konten internet. Hal ini sesuai dengan teori of the uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan upload dan download yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Jadi, misalnya Indonesia, seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin saya pernah diskusikan atau ceritakan bahwa pemerintah Indonesia ini pun berhak gitu ya. Kalau dalam hal ini berhak untuk melarang kegiatan baik mengunggah atau mengunduh konten atau apapun itu aplikasi yang ada dengan dunia maya dan internet yang diperkirakan ini bertentangan nih dengan kepentingan negaranya. Nah, ini boleh. The theory of the uploader and the downloader. Nah, ini juga dilakukan di US. Jadi mereka boleh karena itu wilayah hukumnya. Jadi misalnya nih ada sebuah server gitu ya yang ada di Indonesia misalnya terus mengupload konten gitu. Nah, konten tersebut bagi pemerintah terus ada yang akses dari Amerika, terus bisa itu pemerintah Amerika melihat gitu ya, lembaga sensornya melihat bahwa ini bisa berbahaya bagi kepentingan negaranya, mereka berhak untuk melarang kegiatan warganya untuk melakukan upload atau download pada web tersebut. Itu boleh. Itu namanya theory of the uploader and the downloader. Nah, censorship ini juga macam-macam di setiap negara itu beda-beda ya. Bahkan yang sangat ekstrim itu di Kuba ya. Di Kuba itu kita lihat di sini nggak semua, bahkan hanya 2% dari populasinya yang bisa menggunakan internet ini dulu ya. Karena apa?
hanya untuk menyambung berkoneksi, mempunyai koneksi internet ini harus izin sampai ke negara gitu ya. Require special permission, jadi betul-betul butuh persetujuan yang khusus gitu ya, izin khusus untuk connect ke internet gitu. Itu di Kuba, dan masih banyak sekali yang lain di Myanmar sangat dimonitor dan dikontrol oleh pemerintahnya, di Brasil, di China, dan segala macam. Ini censorship-nya beda-beda. Terus Pak, apakah boleh kayak gitu? Ya boleh, karena sekali lagi dikembalikan ke kebijakan negara masing-masing. Negara berhak dan berkewajiban untuk melindungi rakyatnya gitu ya. Nah, sehingga mereka melakukan censorship sesuai dengan kebutuhan. Terus ada juga the law of the server, yaitu pendekatan di mana memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi, di mana mereka tercatat di elektronik. Misalnya, sebuah web page atau sebuah halaman web yang lokasi servernya ada di Stanford University, ada di California, berarti mereka tunduknya pada hukum California. Nah, ini mungkin bisa banyak menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin hal yang mengulik di pikiran teman-teman semua yang misalnya, Pak, katanya kalau akses porno itu situs-situs film-film porno apa itu nggak boleh, tapi kok masih ada. Nah, jadi gini, kalau kita melihat hukum ini, the law of the server ini, berarti bisa jadi server dari halaman website tersebut itu tidak berada di Indonesia. Bisa jadi mungkin di negara lain yang di negara tersebut itu dilegalkan atau diizinkan. Jadi misalnya server website tersebut misalnya ada di California misalnya gitu ya. Ternyata karena mereka tunduknya pada hukum California dan mereka dilegalkan, ya boleh akhirnya. Terus gimana dong Pak dengan masyarakat Indonesia, kan nanti bisa merusak mental dan moral misalnya begitu ya. Oh ya, pemerintah bisa menggunakan hukum yang di-uploader and the-downloader tadi. Dan pemerintah Indonesia bisa nih melakukan censorship. Nggak boleh nih untuk mengakses ke halaman website tersebut, itu boleh. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nggak boleh misalnya terus pemerintah Indonesia semena-mena tiba-tiba katakanlah menonaktifkan, menggerebek gitu ya halaman servernya di sana secara fisik, itu nggak boleh, justru bertentangan. Tuh. Oke, ini adalah referensi dari pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan di diskusi yang akan datang. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.